Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu aku terima mujizat. Sama-sama katakan dengan saya menerima mujizat. Belum semua, Bapak Ibu Saudara, semua sama-sama katakan dengan saya. Ayo dengan iman katakan dengan saya terima mujizat. Semua, kecil, besar, usia dewasa, usia lanjut, sama-sama katakan dengan saya terima mujizat. Belum semua, ayo semangat, ngomongin semangat Bapak Ibu Saudara. Saya menerima mujizat. Amin. Keluarga saya menerima mujizat. Ayo katakan sama-sama dengan saya menerima mujizat. Keluarga saya menerima mujizat. Rumah tangga saya menerima mujizat. Pekerjaan saya menerima mujizat. Bisnis saya menerima mujizat. Usaha dagangan saya menerima mujizat. Pekerjaan saya menerima mujizat. Studi sekolah saya menerima mujizat. Pelayanan saya menerima mujizat. Bahkan seluruh aspek kehidupan saya menerima mujizat. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal ke-14. Kisah Para Rasul pasal ke-14 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul ayat 8 pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di bawah judul perikop, Paulus dan Barnabas di Listra dan Derbe. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Di Listra ada seorang yang duduk karena lemah kakinya. Ia menderita lumpuh sejak lahir. Ya, ia menderita lumpuh sejak lahir dan belum pernah berjalan. Jadi orang ini sejak lahirnya belum pernah merasakan bagaimana rasanya berjalan. Ia mendengarkan Paulus berbicara, lalu Paulus menatapnya dan melihat bahwa ia memiliki iman untuk dapat diselamatkan. Ayat 10 yang terakhir. Dengan nyaring Paulus berkata, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Maka ia pun melompat dan berjalan kian kemari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka kita perlu menyadari bahwa hidup kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Sama-sama katakan dengan saya, hidup kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita mengeluarkan kata-kata profetik, kata-kata iman yang kita yakini itu terjadi dalam kehidupan kita karena dasarnya Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya tidak dipisahkan dari yang namanya mujizat. Amin. Keluarga saya tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Rumah tangga saya tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Pekerjaan, bisnis, dagang, usaha saya tidak juga bisa dipisahkan dengan yang namanya mujizat. Bahkan studi sekolah saya tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Bahkan pelayanan saya pun tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, iman kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Terserah orang di luar sana mau ngomong apa. Oh, itu pendeta Verona ngomongnya mujizat-mujizat terus. Oh, itu jemaat-jemaatnya JCC ngomongnya mujizat-mujizat terus. Tuh, itu jemaat-jemaat fanpage Facebook Pastor Verona ngomongnya mujizat terus. Terserah orang mau ngomong apa. Karena hidup kita, karena hidup saya dan saudara tidak ditentukan oleh perkataan mulut orang lain. Orang lain mau ngutukin kita, orang lain mau jelekin kita, orang lain mau rendahin kita, orang lain mau fitnah kita, orang kita mau jatuhkan hidup kita. Saya percaya di dalam nama Yesus, hidup kekristenan, hidup saya, hidup saudara tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Yang setuju katakan amin. Amin. Oh, berarti dia Kristen kanak-kanak dong? Enggak. Kristen yang dewasa juga hidupnya nggak bisa dipisahkan dari mujizat. Mau dia Kristen bayi ke, Kristen kanak-kanak ke, Kristen dewasa, we need miracles.
Kita butuh mujizat dalam segala kondisi apapun. We need His miracles. Kita butuh mujizat Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apalagi khususnya di tengah-tengah situasi yang sedang genting seperti ini. Pembatasan-pembatasan terjadi di banyak negara untuk menangani virus-virus pandemik, agar peningkatan virus tidak terus naik di berbagai negara, sehingga negara banyak mengambil kebijakan-kebijakan lockdown, penutupan wilayah-wilayah, pembatasan-pembatasan, mal ditutup. Kita kan artinya butuh mujizat, butuh pertolongan Tuhan, butuh kemurahan Tuhan, butuh kasih karunia Tuhan untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita. Kalau uang kita habis, masa kita nggak butuh mujizat? Memang Yesus di atas segala-galanya, tetapi kekristenan, iman orang percaya tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Saudara bisa boleh baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Semua tokoh-tokoh Bible, semua tokoh-tokoh firman Tuhan, hidupnya berjalan bersamaan dengan mujizat yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan bagi iman mereka. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, pertanyaan besarnya adalah, mengapa kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat? Saudara bisa catat ya, saudara bisa catat, nanti boleh tag-in saya di Instagram, boleh tag-in saya di Facebook, saudara catat khotbah ini, nanti saudara foto, saudara kirim di Instagram. Wah, saudara benar-benar mengikuti pendalaman firman yang luar biasa. Oke, tadi pertanyaan besarnya adalah mengapa kekristenan, iman kekristenan selalu dihubungkan dengan mujizat? Kenapa iman kekristenan nggak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat? Kenapa nggak Yesus? Kenapa nggak teologi saya bicara tentang Tuhan? Nah, dua dasar ini yang akan saya bagikan buat saudara dan saya. Yang pertama, kenapa kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat? Yang pertama, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang berkuasa. Artinya, Yesus itu sumber mujizat, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus melangkah, kemanapun Yesus ada dan berada, Yesus mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dan juga disertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Mujizat tidak selalu berbicara orang sakit sembuh, orang buta melihat, tuli mendengar, karena mujizat skup aspeknya itu besar. Objek dari mujizat bukan hanya manusia, tapi juga ada alam di dalamnya, ada juga banyak hal yang ada di dalam mujizat tersebut. Salah satu yang ada di dalam mujizat tersebut adalah kesembuhan. Saudara, Yesus kita adalah sumber mujizat. Yesus kita, firman Tuhan katakan, Dia penguasa sorga, Dia penguasa bumi, dan Dia berkuasa di bumi, dan Dia juga berkuasa di bawah bumi. Filipi 2 ayat 9. Nama Yesus berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Semua takluk dan tunduk di bawah nama Yesus. Kenapa kita nggak bisa dipisahkan dari mujizat? Karena saudara, kita punya Yesus yang berkuasa. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya berkuasa. Belum semua yang sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya berkuasa. Amin. Yesus itu sumber mujizat, saudara. Bayangkan ya, ada perempuan 12 tahun mengalami pendarahan. Yesus nggak kenal orang ini. Yesus nggak pernah tahu siapa orang ini. Ya, karena pada saat itu Yesus membatasi kemahaannya sebagai manusia. Saudara, tiba-tiba dia datang dari belakang, dia berkata begini, asal ku jama ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia datang, mindik-mindik, dia jama ujung jubah Yesus, dia sembuh pendarahannya, saudara. Itu artinya, Yesus adalah the source of miracle for others people. Yesus adalah sumber mujizat bagi banyak orang.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Guru-guru, suruhlah mereka pulang karena kita nggak punya makanan. Mereka sudah berhari-hari ngikutin kita. Saya takut mereka nanti pingsan di jalan. Kata Yesus begini, kamu yang harus kasih mereka makan, tapi kami nggak punya makanan. Kami hanya punya apa, Bapak Ibu Saudara? 5 roti dan 2 ekor ikan. Yesus pegang, Yesus tanda ke langit, mengucap syukur, bagi-bagikan, 5.000 orang makan, 4.000 orang makan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus kita adalah Yesus yang berkuasa. Amin. Amin. Yang kedua, alasannya mengapa kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mukjizat, karena kita telah diberi kuasa atau otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara ini dan saya sudah diberikan kuasa dan otoritas oleh Tuhan Yesus lewat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Sama-sama katakan dengan saya, aku punya kuasa. Aku punya kuasa Kristus. Aku punya kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara berkuasa. Saudara punya kuasa. Makanya saudara sadarlah. Saya guncangkan iman saudara nih. Saya guncangkan mata rohani saudara. Iman rohani saudara saya guncang-guncangin nih. Sadarlah saudara. Di dalam hidup saudara ada kuasa Kristus Yesus. Ada kuasa Roh Kudus. Jadi kalau saudara sakit, saudara tinggal tumpang tangan atas bagian tubuh saudara yang sakit, saudara akan sembuh karena saudara punya kuasa. Amin. Yesus tidak bilang tanda-tanda ini menyertai pendeta-pendeta, gembala-gembala, pengerja-pengerja gereja. No. Yesus berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Saudara dan saya yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus, yang telah diperdamaikan oleh kematian Kristus. Kitalah orang percaya. Bukan pendeta, bukan gembala, tapi kita semua. We are. Kita semua. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara lagi punya masalah, saudara ingat, aku punya kuasa untuk menghardik, untuk menghancurkan. Kalau ada orang yang ingin mengutuki kita, aku tolak setiap kutukan itu dalam nama Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang ngomongnya sembarangan, kalau ada orang yang ngomongnya tanpa tanggung jawab, biar perusahaan lo hancur, biar rumah tangga lo hancur, biar anak-anak lo gak jadi apa-apa, biar bisnis lo mati, biar dagangan lo mati. Kita punya kuasa untuk menolak itu semua. Aku tolak di dalam nama Yesus. Aku hancurkan setiap apapun yang bukan berasal dari Tuhan demi nama Yesus. Saudara punya kuasa. Amin. Pak, di rumah saya ada setan, Pak. Di rumah saya sering ada penampakan, Pak. Ada roh halus, Pak. Kadang-kadang ada yang sering ketawa, Pak, malam-malam. Tolak dalam nama Yesus. Ambil minyak urapan, siram. Seluruh roh-roh jahat, roh gelap, kuntilanak, pocong, apa semua. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Amin, Bapak Ibu. Tapi, Pak, ini jalannya angker. Aduh, saudara. Dulu waktu saya belum dalam Kristus Yesus, belum saya mengenal Yesus, seberapa berkuasanya Yesus. Dulu tuh saya kalau lewat kuburan, dulu saya kalau lewat pemakaman orang mati, saya takutnya setengah ampun. Saya takut, saudara, saya takut dia bangkit dari kubur, nanti saya dicekek. Dulu saya takut, saudara. Dulu takut banget. Tapi ketika aku ada di dalam Yesus, aku baru ngerti, ternyata iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Lawan iblis, iblis maka akan lari. Saudara nggak usah takut. Saudara kalau, ya elah, Pak, di pohon jambu itu, Pak, ada setan, Pak. Ada setan besar, Pak. Penunggunya, Pak, udah lama, Pak, udah bertahun-tahun. Siram minyak urapan, doa dalam nama Yesus. Setannya kabur. Setan itu di bawah kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kita punya kuasa. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita punya kuasa. Darah Yesus melindungi saya. Darah Yesus memberkati dagangan saya. Darah Yesus memberkati usaha dan rumah tangga saya. Yesus berkata,
Kalau kamu tidak bimbang, kamu bisa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, mana gunung akan beranjak, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, oleh karena alasan inilah, maka hidup kekristenan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya mujizat. Saudara jangan sering dengar kata orang-orang yang hatinya busuk, yang hatinya penuh dengan iri, hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan kecemburuan. Jangan dengerin kata-kata itu, meskipun dia pelayan Tuhan, meskipun dia hamba Tuhan, jangan dengerin, saudara. Dengerin aja kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang sesuai firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya mengasihi Bapak Ibu Saudara, saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana kita dapat menerima mujizat? Bagaimana kita bisa menerima mujizat sesuai tema kita, aku terima mujizat dari firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pada hari ini? Gimana caranya? Bagaimana? Mari kita lihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 14 ayat 9 bagian A. Ya, ini yang pertama nih. Hanya ada 3 saja. Kisah Para Rasul 14 ayat 9 bagian A. Dikatakan demikian. Ia mendengarkan Paulus berbicara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat menerima mujizat? Menurut ayat ini, menurut konteks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, orang lumpuh ini, ia mendengarkan Paulus bicara. Paulus sedang membicarakan apa sih? Paulus sedang membicarakan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, melayani, mati, disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke surga, dan akan datang kembali untuk kali yang kedua sebagai hakim dan raja. Orang lumpuh ini yang gak bisa berjalan, dia dengar Paulus ngomong, dia dengar Paulus berbicara. Sama seperti Bapak Ibu Saudara malam hari ini mendengar saya bicara, mendengar firman Tuhan, mendengar Tuhan bicara lewat mulut saya. Yang pertama, mujizat terjadi, kita bisa terima mujizat ketika kita mendengarkan firman Tuhan atau suara Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, buat saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang bergumul keuangan, bergumul ekonomi, bergumul dalam rumah tangga, sering-sering mendengar firman Tuhan. Orang ini mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar khotbah, mendengar suara Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan begini, saudara. Ketika saudara dan saya mendengar firman, maka firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya perkataan Tuhan itu akan berkehendak, bergerak, bahkan membuat hidup kita diubahkan setiap hari. Yang bisa mengubahkan hidup kita bukan omelan, bukan makian, bukan bentakan, bukan hukuman. Yang bisa mengubahkan kita perkataan firman Tuhan. Amin. Yang bisa membuat mujizat terjadi, bisnis kita diberkati, utang kita dilunasi, bukan doa-doa tumpang tangan, bukan firman Tuhan. Salah satunya adalah doa-doa. Tapi yang paling dasar adalah ketika saudara dan saya sering mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka saudara akan menerima mujizat. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Elohim. Dan Elohim itu adalah firman itu sendiri. Dan firman itu menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya harus dengarkan firman. Amin.
Tapi Pak, yang bawain firman jelek orangnya Pak, saya males Pak dengerin firman. Saudara jangan lihat orangnya mukanya jelek, ngomongnya nggak jelas, terkenal atau nggak terkenal. Saya, Bapak Ibu, saya setiap malam sering mendengarkan firman Tuhan, khususnya lewat pendeta, namanya Pendeta Johan Lumoindong. Saya selalu dengar suara Tuhan lewat khotbah-khotbah beliau. Jam 1 pagi, jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi, saya dengar khotbah. Saya dengar firman Tuhan lewat Pastor Johan Lumoindong. Saya dengar khotbah-khotbah dari Om Johan Lumoindong. Saya menerima banyak mujizat. Saya ini pengkhotbah, saya gembala jemaat, tapi saya juga harus dengar firman. Kalau saya mau terima mujizat, saya harus dengar firman. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya dengar khotbah-khotbah Om Johan. Saya dengar suara Tuhan lewat Om Johan, lewat YouTube, lewat siaran langsungnya. Saya sangat diberkati dengan suara Tuhan lewat khotbah-khotbah beliau. Dan iman saya dikuatkan, hidup saya diubahkan, diberkati. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin bersaksi. Satu kali saya diundang khotbah, satu kali saya diundang melayani firman Tuhan di salah satu persekutuan penerbangan di Indonesia. Saya pergi ke bandara. Satu kali saya khotbah, waktu saya sampaikan firman, saya bilang begini, firman Yesus itu menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, dan mengubah hidup kita. Sekali lagi, firman Yesus itu menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, dan mengubahkan hidup kita. Saudara, ada jemaat, dia beragama Kristen Katolik. Jadi bukan Protestan, tapi dia Kristen Katolik. Dia Katolik, saudara. Dia datang. Saudara tahu nggak? Dia punya telinga nggak bisa dengar. Either itu 6 bulan atau 6 tahun, saya nggak tahu ya. Pokoknya angkanya 6. Saya udah lupa kesaksian ini, udah lama banget. Telinga kirinya nggak bisa dengar selama 6 bulan atau 6 tahun, saya nggak tahu. Jadi dia diajak sama temennya, kita ikut yuk persekutuan doa siang ini. Aduh, saya males, saya mau makan aja. Nah, ada banyak orang lebih mementingkan hal-hal fana daripada hal-hal yang kekal sifatnya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, akhirnya temennya ini maksa dia untuk datang. Dia duduk, sepanjang dia dengerin saya khotbah, dia biasa aja tuh. Responnya biasa aja, karena memang dia bukan aliran karismatik seperti kita-kita gitu ya. Dia orang Katolik. Waktu dia dengar, waktu saya khotbah begini, firman Tuhan Yesus itu menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, dan mengubahkan. Waktu dia dengar menyembuhkan, saudara, gendang telinganya yang tidak bisa dengar itu tiba-tiba berbunyi seperti ini. Di gendang telinganya, Setelah selesai saya menyampaikan firman, setelah ibadah selesai, orang ini sambangi saya. Dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, Pastor, telinga kiri saya nggak bisa dengar. Sudah lama sekali. Waktu Pak Pendeta bilang, waktu Pak Pendeta khotbah, firman Tuhan itu menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan. Gendang telinga saya seperti ada Sejak saat itu, telinganya sembuh sempurna. Dia nggak tuli lagi. Nggak bisa dengar sama sekali, saudara. Jadi firman Tuhan yang saya baca ini, itu benar saya alami juga. Tidak ada doa kesembuhan, tidak ada doa pemulihan, tidak ada altar call. Ketika kita mendengar firman, halo Bapak Ibu Saudara, telinga disembuhkan. Mujizat terjadi. Ia mendengarkan Paulus berbicara, maka mujizat terjadi. Hari ini aku berdoa seperti apa yang ada dalam firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman Yesus itu menyelamatkan. Sama-sama katakan dengan saya, firman Yesus menyelamatkan.
Firman Yesus mengubahkan. Firman Yesus menyembuhkan. Firman Yesus memulihkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan firman Yesus pada akhirnya memberkati hidup kita. Kalau rumah tangga saudara ingin diselamatkan, dengarlah firman Tuhan. Bukan dengar mulut orang, nasihat orang. Kita butuh nasihat, tapi yang paling inti adalah firman. Karena nasihat dari orang bisa salah, tapi firman Tuhan tidak akan salah. Karena dia tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kalau bisnis kita, hutang pihutang kita, usaha kita ingin diberkati, dengarlah firman, saudara. Dengarlah firman. Aduh, saudara, hari-hari ini saya udah gak mau nonton televisi. Saya gak mau lihat lagi sosial media yang sifatnya setiap hari virus, yang mati 1.000, 2.000, yang terpapar 30.000, 20.000, virus. Sekarang saya udah skip. Saya hanya mau dengar yang baik-baik. Saya mau dengar hidup saudara diberkati. Saya mau mendengar rumah tangga saudara diberkati. Saya mau mendengar bisnis dagang usaha saudara diberkati. Saya mau mendengar keuangan saudara diberkati. Saya mau mendengar hidup saudara dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa menerima mujizat tersebut menurut konteks firman Tuhan pada malam hari ini? Kisah Para Rasul 14:9 bagian B. Dikatakan demikian. Lalu, saya baca ya. Lalu Paulus menatapnya dan melihat bahwa ia memiliki iman untuk dapat diselamatkan. Yang kedua, kalau saudara mau menerima mujizat, selain sering-sering dengar firman, saudara milikilah iman. Dari mana saya bisa dapat iman? Karena kita mendengar firman. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas, iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Amin. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya nggak langsung semerta-merta jadi kayak begini, saudara. Saya pernah doain orang sakit banyak mati kok, saudara. Bukannya sembuh malah meninggal, bukannya sembuh malah meninggal, bukannya sembuh malah meninggal. Tapi saya nggak mau menyerah. Saya dengar firman Tuhan. Doakan orang sakit, tumpangkan tangan, oleskan minyak, mati orangnya. Jadi kalau buat Bapak Ibu Saudara ada yang disuruh doain orang terus orangnya mati, jangan salah, itu bukan maunya kita, itu maunya Tuhan. Tugas kita hanya berdoa. Sembuh nggak sembuh itu bukan urusan kita. Mati atau nggak mati itu bukan urusan kita. Apalagi mati itu urusannya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, milikilah iman. Saudara akan melihat mujizat. Usaha kita akan diberkati. Miliki iman, faith in Christ, iman di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan, yang menguatkan kaki orang lumpuh ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan kita miliki iman dalam Yesus. Jangan mau menyerah. Ingat saya selalu bilang, kita Kristen yang berserah, bukan Kristen yang menyerah. Kita Kristen yang berserah. Kita tahu kita berserah karena kita beriman kepada Kristus Yesus yang hidup, yang pasti. Yesus kita luar biasa. Yesus kita ajaib. Yesus kita hebat, saudara. Cuman banyak dari kita sayangnya nggak sabar. Nggak sabar nunggu waktunya Tuhan. Saya nggak terima mujizat. Saya udah doa nggak ada mujizatnya. Saya udah lakuin ini itu nggak ada mujizatnya. Saudara, saya udah bilang kemarin, kekristenan tanpa mengenal pribadi Yesus, maka kekristenannya akan bahaya. Satu, dia akan jadikan Yesus pesuruhnya. Dua, dia akan mudah kecewa dan cenderung murtad. Udah berdoa, saya udah doain suami saya bukan makin bener, makin lari sama perempuan. Pak Pendeta, gimana nih, mana coba pikiran otaknya tuh laki. Saya udah berdoa, Tuhan gak denger, Tuhan abai. Saya punya utang, Tuhan gak lunasin. Loh,
Bapak Ibu Saudara, kalau mau doa sama Tuhan, kita ngaca, Bapak Ibu. Kita doanya waktu tergencet, waktu terlilit masalah, atau sebelum-sebelumnya. Rata-rata orang doa maksa sama Tuhan karena waktu masalahnya datang. Waktu belum selingkuh kita jarang doain suami. Waktu suami selingkuh kita baru doain suami. Waktu istri belum dibawa kabur sama berondong laki, kita nggak pernah doain istri. Waktu istri kabur, baru kita doain istri. Bukannya telat sih, harganya mahal. Amin. Waktu kita belum dibohongin usaha kita, waktu usaha kita nggak laku, harusnya dari awal kita udah beriman dan berdoa. Tuhan, bisnis saya pasti diberkati, bisnis saya pasti disertai Tuhan, dagangan saya pasti laris, dagangan saya pasti ada yang beli. Nah, kalau saudara terus continue setiap hari, lihatlah, saudara akan terima mujizat. Saya nggak sembuh-sembuh nih, saya sakit terus nih, saya nggak sembuh-sembuh, saya sakit. Bapak Ibu, orang di seluruh dunia juga sakit. Makanya datang ke Tuhan jangan pas lagi sakit. Kalau lagi sehat, terus datang ke Tuhan setiap hari. Beriman sama Tuhan setiap hari. Makanya saya nggak mau tahu apapun yang terjadi. Setiap hari saya berkata sama Tuhan, hari ini hari berkat, hari mujizat, hari anugerah, hari yang penuh berkati Tuhan. Saya sehat, saya diurapi Tuhan. Ada tantangan, ada masalah, saya nggak mau ngerti. Pokoknya saya dibela Tuhan, saya disayang Tuhan, saya disertai Tuhan. Apa saja yang saya kerjakan Tuhan pasti buat berhasil. Gitu saudara. Meskipun kenyataannya seringkali ada tekanan, ada masalah, ada kegagalan, tapi saya imani Tuhan di pihak saya, Tuhan menolong saya, Tuhan membimbing saya, hidup saya sehat, saya dijauhkan dari virus, saya dijauhkan dari apapun. Meskipun ujung-ujungnya saya merasakan, saudara, saya merasakan, tapi saya imani, saya percaya, saya dijagai Tuhan. Nah, saudara juga harus beriman. Bangun pagi, Bapak Ibu Saudara. Nih saya berbagi sama Bapak Ibu Saudara ya. Kalau bisa bangun pagi ini tidur nih, bangun dari tidur, walaupun mata masih sepet, mulut masih bau, belum bersih-bersih gigi, bilang sama Tuhan, taruh tangan kanan di dada atau angkat tangan, aku percaya hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan, aku diberkati, pekerjaanku diberkati, aku tidak miskin, aku tidak susah, aku punya berkat, aku diberkati Tuhan, istriku diberkati, putriku diberkati, anak-anakku diberkati dalam nama Yesus. Setiap hari ngomong gitu Bapak Ibu Saudara. Rukoku pasti terjual, tanahku pasti terjual, daganganku pasti terjual, pekerjaanku pasti diberkati Tuhan. Ngomong tiap hari, malamnya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kesehatan buat kami. Amin. Waktu saya bilang hari ini hari kesehatan, hari berkat, ada sakit gak? Sakit saya, tapi roh saya kuat. Saya tolak dalam nama Yesus, saya sembuh, saya sembuh, saya sembuh. Sembuh tuh saudara, sehat. Belakangan ini kan saudara lihat kan, saya lagi kayak kurang fit kan. Tapi saya bilang saya sehat, saya diberkati Tuhan, saya diurapi Tuhan, saya sembuh. Saya tidak akan tergeletak di tempat tidur atau di rumah sakit. Saya bangun melayani ribuan jiwa yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, yang ada di YouTube. Dalam nama Yesus aku berdoa. Saya ngomong sama Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Amin. Nih buat para pedagang-pedagang nih, buat para pedagang-pedagang yang jualan di pasar, jualan online, jualan offline, onsite, apapun itu namanya. Sebelum dagang, doa sama Tuhan. Jualan saya laku, dagangan saya laku, jualan saya diberkati, usaha saya diberkati, banyak yang beli, Roh Kudus mengurapi, aku berkelimpahan, aku diperkaya oleh Tuhan. Ngomong setiap hari sebelum berangkat, sebelum dagang, sebelum mulai dagang. Ngomong saudara. Ngomong saudara. Saya mau bersaksi Bapak Ibu. Saya tipe orang yang senang mengawali pelayanan tuh dari nol. Dari nggak ada apa-apa. Dari nggak ada jemaat apa-apa. Tapi setiap hari saya berdoa. Saya
dipakai Tuhan untuk ribuan orang. Saya dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Saya adalah pendeta yang diurapi Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang. Mujizat terjadi dalam pelayanan saya. Saya diurapi Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Saya diberkati Tuhan Yesus. Saya diberkati Tuhan Yesus. Ribuan jemaat akan mendengar firman Yesus lewat mulut perkataanku. Demi nama Yesus aku berdoa. Setiap hari, setiap pagi saya berdoa seperti itu. Dan puji Tuhan, hari Senin ada 5.000 orang yang mengikuti. Hari Rabu ada 11.000 orang yang mengikuti Tuhan kirim. Hari Jumat ada 7.000 orang yang mengikuti. Hari Minggu ada 6.000 orang yang mengikuti. Ibadah Immanuel ada 7.000, ada 4.000 sampai 7.000. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menerima mujizat? Lihat Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 10. Ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul pasal 14 ayat 10. Dengan nyaring Paulus berkata, berdirilah tegak di atas kakimu. Maka ia pun melompat dan berjalan kian kemari. Yang ketiga, selain tadi yang pertama kita dengerin firman, selain yang kedua kita memiliki iman, yang ketiga menurut konteks firman Tuhan pada malam hari ini, ketika kita menerima mujizat, ketika kita taat melakukan perintah Tuhan melalui mulut perkataan hamba Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya selalu bilang, ambil air. Saya mau berdoa. Bapak Ibu Saudara kalau taat aja, Bapak Ibu Saudara pasti sembuh. Saya mau kesaksian. Tadi saya menerima kesaksian dari Instagram. Ada seseorang yang punya penyakit ambeien selama 18 tahun. Dia punya sakit ambeien selama 18 tahun. Sudah pergi ke dokter, sudah ikut KKR, sembuh tapi kumat lagi. Dan dia bersaksi selama 18 tahun itu, saya mengikuti ibadah doa pemulihan, doa wanita, doa pemulihan, doa wanita. Saya ambil air seperti apa yang Pastor Verona katakan. Saya tumpang tangan, saya ambil minyak. Saudara, hari ini ambeiennya benar-benar disembuhkan, total sembuh karena kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada seorang anak yang ingin dioperasi ke rumah sakit. Dia cuma ambil minyak urapan, saudara. Dia urapi anak ini. Anak ini nggak jadi operasi. Dia bersaksi sama saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pastor Verona. Untung saya taat. Jadi saudara, kalau saya suruh ambil minyak urapan, ambil air, tumpangkan tangan, saudara tinggal taat aja. Orang lumpuh ini taat. Ketika Paulus berkata begini, dengan nyaring Paulus berkata, berdirilah tegak di atas kakimu, maka ia pun melompat. Waktu dia dengar Paulus ngomong berdiri, dia ikut berdiri, saudara. Ada banyak orang gini ya. Bu, ibu sakit apa? Saya sakit mium. Pegang ibu miumnya. Aduh, ntar gak sembuh. Nah, ini yang buat mujizat terhalang. Ini Tuhan udah ngomong lewat mulut pendeta, Bu, jangan marah-marahin suamimu, Bu. Doain. Dia masih marahin. Akhirnya cerai beneran. Coba kalau kita doain, kita taat. Saya mau bersaksi. Satu kali, Bapak Ibu, ini kesaksian nyata nih. Satu kali, saya melayani seorang ibu yang ketangkep selingkuh. Ketahuan. Suaminya bilang begini, kalau sampai kamu ketahuan selingkuh sama saya, satu, kamu saya usir dari rumah. 2, hak anak-anak saya ambil. 3, kamu saya penjarakan. 3 nih. Kalau kamu ketahuan selingkuh, kamu saya usir dari rumah ini. 2, kamu saya tidak berikan hak anak. 3, kamu akan saya somasi, saya akan penjarakan. Saudara, benar. Dia ketahuan selingkuh sama suaminya. Ketahuan tidur sama laki-laki lain. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, dipertemukanlah wanita ini dengan saya. Konseling, saya doakan. Saya bilang istri saya juga doakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya bilang sama dia, berdoa. Putuskan hubungannya, buang nomor handphonenya, blok nomor handphonenya, jangan ketemuin pria ini lagi. Dan ikutilah ibadah-ibadah, ikut. Saudara, apa yang terjadi? Suaminya berkata begini, secara daging, saya harusnya memenjarakan hidup kamu. Tapi karena saya takut akan Tuhan, saya terima kamu apa adanya.
Wow, itu namanya mujizat, saudara. Itu mujizat yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dia taat melakukan perintah Tuhan lewat mulut pendeta atau mulut gembalanya. Ada banyak orang gak taat. Ada banyak orang tuh gak mau taat, punyanya roh berontak aja. Nah, emang pendeta dia doang, emang gembala dia doang, emang gereja dia doang. Kita kan bisa pindah sono. Kita keluar aja gereja, keluar sono. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita mendengar suara Tuhan lewat perkataan hambanya, jangan keraskan hati. Kita boleh uji, tapi jangan keraskan hati. Amin. Setiap kali Om Yohan Lumoindong berdoa di channel YouTube, setiap kali Pastor Yohan Lumoindong berdoa di YouTube, saya ikuti apa yang dia perintahkan. Tuhan perintahkan lewat dia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin hidupnya diberkati, angkat tangannya. Saya angkat tangan. Saya tahu beliau pendeta senior, saya tahu beliau diurapi Tuhan. Makanya saya nggak mau berontak. Saya nggak ngerasa, saya pendeta yang udah ditonton ribuan orang, saya pendeta KKR ribuan orang. Enggak. Om Yohan ngomong apa, Tuhan ngomong apa lewat Om Yohan, saya dengerin. Saya ikutin. Karena saya tahu, man of God adalah kepanjangan tangan Tuhan. Man of God adalah mulut Tuhan yang dipakai untuk jemaat-jemaatnya. Kalau hari ini saya ngajak Bapak Ibu Saudara, tumpang tangan atas air, minum dalam nama Yesus, sembuh tuh. Autoimun, sembuh. Utang piutang lunas dalam nama Yesus. Tapi sayangnya, banyak jemaat, banyak orang lebih fokus sama masalah, lebih fokus sama hutangnya, lebih fokus sama perselingkuhannya, lebih fokus sama kegagalannya. Dia nggak pernah fokus dengan Yesusnya. Dia nggak pernah fokus dengan mujizat Yesusnya. Dia nggak pernah fokus sama pengharapan di dalam Yesus. Amin untuk firman Tuhan.